Madrid, Los Blancos resmi mendapatkan Dean Huijsen. Bek tengah itu dulunya terbuang dari Juventus, tapi pantang menyerah untuk terus berkarir. Real Madrid resmikan kedatangan Dean Huijsen dari Bournemouth pada Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Bek tengah berusia 20 tahun itu diikat kontrak sampai musim panas 2030 dan ditebus seharga 50 juta pounds atau setara 1 triliun rupiah. Dean Huijsen sejatinya merupakan produk akademi dari Juventus. Huijsen menimba ilmu di sana pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Saya setelahnya berlatih sendiri. Agak kurang menyenangkan, sebab saya sudah berada di sana selama 3 tahun sejak di tim U17. Saya hanya berjuang untuk bisa masuk ke skuad utama Juve. Ketika memperkuat AS Roma pada periode musim dingin 2024, Dean Huijsen mencuri perhatian pelatih Jose Mourinho. Mourinho yang ketika itu di masa-masa terakhirnya sebelum dipecat, sempat menilai kalau Huijsen punya prospek cerah. Saya baru lihat dia bermain 10 menit, tapi dia adalah salah satu prospek terbesar. Dia akan menjadi pemain hebat di masa depan, ujarnya. Huijsen tampil apik bersama Bournemouth di Liga Inggris 2024-2025. Pemain asal Spanyol itu catatkan 34 penampilan di seluruh kompetisi. Patut dinanti, bagaimana taji Huijsen di Bernabeu nanti. Mampukah sang pemain muda itu jadi tembok kukuh Los Blancos? Igor Tudor telah melatih Juventus sejak Maret karena klub tersebut bertujuan untuk mengamankan posisi 4 besar di musim ini. Tudor harus berpacu dengan waktu, dengan hanya beberapa pertandingan tersisa untuk menstabilkan situasi dan memastikan klub lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, Juventus saat ini menempati posisi yang menguntungkan di klasemen Liga, menempatkan mereka dalam persaingan ketat untuk posisi 4 besar. Jika Juventus finish di 4 besar, klausul dalam kontrak Tudor akan otomatis aktif, memperpanjang masa jabatannya 1 tahun lagi. Namun, jika klub ingin menghindari komitmen ini, mereka akan diminta untuk memberikan kompensasi finansial kepadanya. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, Tudor telah mengidentifikasi faktor penting di balik ketidakkonsistenan tim. Ia dilaporkan percaya kehadiran terlalu banyak pemain sementara berdampak negatif pada komitmen dan kinerja secara keseluruhan. Para pemain ini, yang dipinjam dari klub lain, mungkin tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan Juventus, yang mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas dan motivasi. Tudor dikatakan khawatir bahwa ketidakpastian atas masa depan mereka menghalangi kemauan mereka untuk bertanggung jawab di lapangan. Rencananya melibatkan mengubah pinjaman saat ini menjadi transfer permanen atau mengirim pemain tersebut kembali ke klub induk mereka. Penilaian Tudor menyoroti pentingnya membangun skuad dengan pemain yang sepenuhnya berinvestasi pada tujuan dan masa depan klub. Juventus melakukan beberapa kali pergantian pemain yang cukup besar selama musim panas, berpisah dengan para pemain yang telah lama menjadi bagian penting di ruang ganti. Orang-orang ini tidak hanya berpengaruh di lapangan tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kekompakan dan budaya skuad. Saat mengambil alih, Thiago Motta menegaskan bahwa beberapa tokoh mapan tidak lagi menjadi bagian dari rencananya. Akibatnya, klub mulai mendatangkan bakat baru, meskipun para penggantinya belum mampu mengungguli para pemain yang mereka datangkan untuk menggantikannya. Di antara para pemain yang hengkangnya para pemimpin kunci seperti Danilo tampak sangat signifikan. Dengan absennya mereka yang tiba-tiba, Juventus terpaksa mengidentifikasi dan mengangkat pemimpin baru dalam jangka waktu yang singkat. Transisi ini terbukti menantang, yang berkontribusi terhadap performa tim yang tidak konsisten. Meskipun dianggap sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti, Perin merasa sulit untuk mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan Thiago Motta dan Igor Tudor.